Yang ingin saya tanyakan, pada saat kita punya masalah atau stres, di samping kita sudah sabar, sholat, dan zikir, berdoa gitu. Ya. Apakah hukumnya apabila kita masih kurang gitu, kita memohon kepada Allah, tapi kita hadir atau berziarah ke makam para wali-wali misalnya, ya Habib-Habib atau wali-wali Allah, itu bagaimana hukumnya Ustaz ya? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pertanyaan, kalau setuju boleh pertanyaan dulu ya. Dari ibu siapa tadi? Ibu Dwi. Iya, nggak apa-apa. Lepas. Nggak apa-apa. Kita masing-masing punya masalah. Saya juga kalau pengen cerita masalah saya pengen nangis sebenarnya. Ibu juga kalau ada kesempatan cerita pasti pengen nangis. Nggak apa-apa. Bismillah. Jadikan tempat ini tempat yang nyaman. Iya. Ya. Ibu Ami. Dengerin dulu ya, dengerin ya. Ibu, Ya. mohon Ada keluarga dia 3 orang. Padahal bisa dibilang pintar agama saya. Tapi kenapa jadi stres? Jadi stres, tekanan mental. Ya, udah bertahun-tahun. Apakah kalau bahkan bisa dibilang apa ya? Kalau kasarnya bisa dibilang gila gitu ya Sat. Tapi ibaratnya yang satu yang lagi juga keluar dari pesantren kok begitu. Yang saya tanyakan, kan katanya Allah memberikan ujian sesuai dengan kemampuan kita. Iya. Batas apa yang bisa kita katakan kalau ujian ini kita mampu? Iya. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya. Silakan. Yang ketiga. Ada? berdiri Ibu. Ya, biar panitia, ya. Mohon nama, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Vivi dari Kebon Baru. Iya. Ini saya mau menanyakan, seandainya suami melarang, kamu gak usah ngaji deh, kamu masuk aja. Terus tapi saya mau ngaji gitu. Terus yang didahulukan tuh yang mana, Ustazah? Sekian, terima kasih. Ya, cukup 3 dulu ya Bu ya. Akan dijawab oleh Ustazah. Baik. Iya. Jangan ngaji deh, masak aja. Kalau kamu ngaji, saya nggak makan. Gitu ya. Baik. Saya akan jawab pertanyaan dari yang pertama. Punya masalah, udah berusaha sabar, berdoa, tapi masih mau ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Ziarah ke makam para wali min auliyaillah. Ziarah ke makam para kekasih-kekasihnya Allah. Pertanyaan saya, ziarah boleh apa enggak? Boleh. Zurul kubur, ziarah kuburlah kalian. Fa innaha tuzakkirukumul akhirah, akan mengingatkan kamu kepada akhirat. Satu manfaatnya. Kalau kita ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada hari akhirat. Oh, ntar kita bakal masuk juga ke alam kubur. Itu manfaatnya. Asalkan jaga diri, jangan menimbulkan fitnah. Perempuan jangan bersolek, jangan menggunakan parfum yang hebat. Pokoknya ya layaknya kita perempuan berziarah dengan niat tulus ikhlas untuk mengunjungi orang tua kita di dalam kubur, mengunjungi siapa yang kita sedang ziarahi. Ya, tetap menjaga adab.
Dan kedua, kalau kita menziarahi orang yang istimewa, para kekasih-kekasihnya Allah, maka tempat itu dinaungi rahmatnya Allah. Sebab tempat itu dinaungi rahmatnya Allah, besar kemungkinan kita berdoa di situ diijabah oleh Allah. Doanya sama Allah, mintanya sama Allah, itu mutlak, bukan minta sama yang punya makom, bukan minta sama yang dikubur. Mintanya mutlak hanya kepada Allah. Sebab wasilah kita ada di tempat yang baik, di kuburnya orang soleh, yang dimana di situ dinaungi rahmatnya Allah, maka besar kemungkinannya doa kita menjadi doa yang tapi tetap doanya minta sama Allah. Itu yang diperhatikan. Mintanya jangan sama yang punya kubur. Mintanya ini kan Habib, ini wali, tetap minta sama Allah. Wasilah, ya, wasilah yang punya makom, kita doa di dekat kubur orang soleh, mudah-mudahan Allah mengijabah, Allah mengabulkan hajat kita, dan senantiasa kita dinaungi rahmatnya Allah. Sebab kenapa kita ziarah kubur kepada orang-orang soleh? Karena memang di lingkungan di sekitarnya itu adalah penuh dengan rahmatnya Allah. Namanya penuh rahmatnya Allah, kita berdoa, insya Allah berkat orang soleh yang kita ziarahi, doa kita mustajab. Jadi boleh. Yang penting jaga, jangan sampai salah niat, jangan sampai kita minta sama yang punya di dalam kubur. Boleh. Silakan ya. Saya jawab dulu yang ketiga. Nanti jawaban Ibu Ami saya jawab terakhir ya, supaya lebih tenang jawabnya. Yang ketiga, Ibu Vivi, Ustazah suami larang ngaji. Bu, suami larang ngaji, kata suami masak aja dah, jangan ngaji. Kita pilih, jadi kita ngaji apa masak? Masak dulu baru. Begitu habis masak, kamu jangan ngaji dah, temenin saya. Kalaupun suami minta, udah kamu di rumah aja, nggak usah ngaji, tanpa suruh masak, tanpa disuruh apapun. Sebab suami bilang kamu jangan keluar rumah, kamu jangan ngaji. Kita sebagai istri punya kewajiban taat sama suami. Tapi kan ngaji kebaikan, iya, tapi bakti sama suami, dengar kata suami, patuh pada ungkapan suami, itu kewajiban kita yang harus utama kita dahulukan. Karena gini Bu, perempuan itu gampang masuk surga. Satu, iza sholatil mar'ah khamsaha, sholat 5 waktu. Wa shomat syahroha, puasa Ramadan. Nggak ngomongin sunnah-sunnahnya ya. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Wa hafizat farjaha, jaga kehormatannya. Wa ato'at zawjaha, dia taat sama suaminya. Ikutin perintah suami selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, dia wajib untuk ikut. Kilalaha, akan dikatakan perempuan tersebut, udkhul jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang kau kehendaki. Bu, tadi yang memasak mendingan masak atau mendingan ngaji? Di rumah. Meskipun suami bilang udah di rumah aja, tanpa alasan masak, tanpa alasan apapun, tetap sam'an wa ta'atan. Kita dengerin, kita taat. Semata-mata kita ingin menjadi istri yang sholihah. Ada pertanyaan lagi, tapi Ustazah, suami saya tuh bukan suami yang bener. Suami saya tuh sholat aja mundur. Suami saya tuh bukan suami yang tanggung jawab. Apakah masih wajib taat sama suami yang begitu? Taat apa enggak? Taat apa enggak? Suaminya bukan suami yang baik, suaminya tidak bertanggung jawab. Taat apa enggak? Lihat, tugas kita menjalankan kewajiban. Apa kewajiban kita? Taat kepada suami. Urusan dia nggak sholat, urusan dia durhaka, urusan dia nggak tanggung jawab, itu tanggung jawab dia kepada Allah. Meskipun saya tahu rasanya untuk mencoba taat kepada suami yang model begitu nggak enak, berat hati, tertekan. Gimana bisa saya taat sama suami yang model begitu? Ingat,
Tugas kita menjalankan perintah Allah, taat kepada suami. Kelak nanti Allah siapkan pahala yang besar buat kita. Apalagi suami yang soleh, suami yang toleh aja tetap harus kita dengerin selama tidak melanggar Allah. Udahlah, kamu nggak usah pakai kerudung misalnya. Taat apa enggak? Jangan, karena itu melanggar syariat. Kewajiban kita perempuan nutup aurat. Udah deh, kita jangan sholat ntar aja. Tetap nggak bang, sholat dulu misalnya. Itu boleh. Tapi kalau misalnya udah kamu di rumah aja, mungkin suami emang pengen dimasakin, mungkin suami emang punya hajat, udah ikutin. Meskipun hati kangen pengen ngaji, insya Allah pahala ngaji dapat, taat sama suami juga dapat. Masya Allah. Ya, baik. Yang terakhir, Ibu Ami. Ada orang yang sudah memahami ilmu agama. Harusnya dia tahu bagaimana menjalani kehidupan ketika diuji. Harusnya dia tahu bagaimana menjalankan sesuatu keadaan ketika dia sedang dalam keadaan menghadapi masalah. Tapi kok jadi stres? Bagaimana caranya? Dan di mana batas kesabaran? Jamaah sekalian, batas sabar itu kalau dibilang sabar tidak terbatas, seperti yang tadi saya ungkapkan firman Allah yang pertama dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Surat Ali Imran yang ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu ditegaskan untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, sabar. Udah sabarnya, wasabiru, sabar lagi. Warabitu, tetap sabar, tetap terjaga, tetap bersiaga. Wattaqullah, untuk apa? Sabar. Wattaqullah, untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Agar kita menjalankan ketakwaan kepada Allah. Sebab Allah perintah kita sabar. Tapi gak ada, sampai kapan ustazah? Entah, sampai Allah yang memutuskan. Tugas kita jalankan sabar, sampai tiada ada batas. Wattaqullah, orang yang bersabar terbukti dia menjadi orang yang bertakwa. Terbukti dia menjadi orang yang takwa kepada Allah. Kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tuflihun, kelak kita akan disiapkan menjadi orang yang beruntung. Jadi kalau tanya sabar sampai mana? Sabar tiada batas. Batasnya sampai Allah menilai kita sudah tidak mampu. Kalau memang kita masih menghadapi ujian, kalau kita masih menghadapi ngelihat orang yang saudara kita nih, ya Allah, malu, kasihan, gak tega. Itu pada hakikatnya adalah ujian buat kita. Kita punya saudara, bagaimana kita menghadapi mereka? Jangan sampai kita melihat memandang rendah mereka. Justru kita dorong, kita support, kita bantu saudara-saudara kita. Pun juga ujian buat mereka. Kenapa? Karena ketika diuji, mungkin ketika itu ada salah dalam melangkah, sehingga merasa dirinya paling sulit dan merasa dia tidak punya Tuhan ketika itu. Ya, jadi jamaah sekalian, bagaimana tugas kita? Tugas kita kalau kita punya lingkungan yang dalam keadaan yang sangat-sangat sulit, maka tadi husnuzon, bisa jadi yang dia dapati adalah semata-mata Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya. Allah sedang menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Jamaah sekalian, ada sebuah cerita, ya. Ini kisah nyata. Saya ketika itu lagi berkunjung ke rumah kerabat saya, bukan ke rumah sakit kerabat saya, ibunya sakit. Ini saya sering ceritakan di beberapa majelis. Dia sampai nangis melukin saya, tapi manggil saya kakak. Kak, karena kerabat ya. Kak, ini ibu masuk rumah sakit terus. Padahal orang baik, padahal orang ibadah, suka sedekah, tapi keluar masuk rumah sakit. Saya ngeliatin gak tega. Sakitnya sampai berat kayaknya. Ditusuk sana, ditusuk sini, minum obat sana, minum obat sini, gak ketemu jalan keluarnya. Sampai di mana harus saya bersabar? Saya katakan sabar gak ada batasannya sampai Allah menentukan bagaimana kelak berikutnya. Kemudian saya mau beri gambaran. Tahukah engkau? Karena pada hakikatnya orang yang sedang diuji
yang sedang sakit, yang sedang menghadapi apapun itu, Allah sedang hapuskan, bersihkan dosa-dosanya. Saya beri gambaran, kau pilih mana? Ketika ibumu sehat, tanpa sakit, kelak nanti di hari akhirat, di padang mahsyar, dia nunggu, dia ngantri panjang karena untuk penghitungan amalnya, untuk dihapus dosa-dosanya. Atau kau pilih mana yang kedua, ketika orang tuamu diberi memang gak enak di dunia, tempatnya sakit, tempatnya menderita, tapi bersabar, sebab bersabar digugurkan dosa-dosanya. Kemudian ketika dia meninggal dunia dibangkitkan, kemudian ketika dibangkitkan dia masuk ke jalur yang ekspres, gak ngantri lagi, jalur cepat, nggak pakai ngantri, hisabai yasira, dengan hisab yang sangat mudah. Sebab apa? Sebab dosanya sudah dihapuskan karena sakit yang dia derita di dunia. Pilih mana? Sempurnanya sih pilihnya sehat tapi tetap jalan tol di akhirat. Tapi sunatullahnya, kalau kita punya banyak dosa tetap kudu ngantri, harus diperhitungkan nanti di akhirat. Tapi ketika dia masih hidup, menghadapi berbagai macam kesulitan, kesedihan, kesakitan, itu lagi dihapusin, lagi dibersihin dosa-dosanya. Sehingga ketika dia meninggal dunia, insya Allah wafat husnul khatimah. Ketika dibangkitkan, dia bersih dari dosa. Udah tinggal masuk jalur karpet merah, langsung menuju surga. Sehingga yang tadi saya katakan, berusaha untuk husnuzon, berusaha untuk berbaik sangka. Di balik sakit yang dia derita, di balik hal yang kita nggak tega ngelihatnya, sampai saudara saya stres, ngadepin ujian stres, mohon maaf sampai dibilang agak-agak gila dan lain sebagainya, bahwa kita berhusnuzon bahwa mudah-mudahan yang dia alami, yang dia derita, yang dia sedang jalankan itu sebagai penggugur dosa dan kekhilafan-kekhilafannya. Iza ahabballahu 'abdan ibtalahum, seorang hamba jika dicinta pasti Allah akan mengujinya dengan ujian yang berbeda-beda. Dengan ujian yang berbeda-beda. Ada yang sakit terus di atas tempat tidur, nggak bisa bergerak tapi masih ada umurnya. Ada yang keluar masuk rumah sakit, uangnya habis. Ada yang keadaan yang semacam tadi, ilmu agama ngerti tapi kenapa jadi kayak agak-agak linglung gitu, jadi kayak agak-agak stres gitu. Nah, husnuzonlah, Allah tidak akan, la yukallifullahu nafsan illa usaha, tidak akan Allah menguji seseorang di luar dari batas kemampuannya. Tugas kita adalah pertama husnuzon, supaya kita bisa memandangnya selalu nilai positif. Oh, Allah sedang menghapuskan khilaf dan dosanya. Akan tetapi jangan dijauhin. Saudara yang sedang sakit jangan dijauhin, justru kita dekati. Ikhtiar tetap harus. Bagaimana ikhtiarnya? Gimana supaya sembuh? Mungkin bisa coba diruqyah, mungkin coba kita bisa sering-sering bersama. Karena obat yang terkuat adalah biasanya dari lingkungan terdekat. Kalau dia udah stres, dia udah linglung, sebab masalah yang pernah dia hadapi, kemudian dia dibiarkan sendiri, makin sakitlah dia. Tapi kalau memang dia sedang menghadapi masalah sampai dia stres, keluarga merangkul, kemudian mengajak, tertawa bersama, berusaha mengobatinya, maka insya Allah itu menjadi obat terkuat buat mereka. Ya, jadi kalau pertanyaan tadi Ibu Ami, bahwa batasan sabar tentu tidak ada batasnya. Sampai kapan? Sampai Allah sendiri yang mengetahui di mana batas kemampuan seseorang. Selagi ujian itu masih ada, masih dialami, berarti Allah masih merasa kita mampu dan kuat. Tapi air mata gak berhenti Ustazah, hati ini gak bisa dibohongin, tersiksa Ustazah. Nah, caranya adalah, bukankah kita diminta untuk bersabar dengan semua ketentuan-ketentuan Allah yang tadi, sholat, sabar, zikir. Kemudian ada satu masa boleh kita berkegiatan-kegiatan yang positif. Sambil berpikir positif, pasti setelah ini ada hikmahnya. Sambil juga kita punya lingkungan-lingkungan yang baik. Karena kalau lagi sedih boleh curhat.
Baik, karena kalau lagi sedih boleh curhat. Baik, karena kalau lagi sedih boleh curhat. Enggak perasaan kita, asal pilih teman yang bisa memberikan ketentraman, yang tidak mengumbar kesalahan dan aib-aib kita. Insya Allah kita berhusnuzon kepada Allah. Dan sekali lagi tadi, ini kan bukti nyata, ya ada masalah dalam keadaan yang tertekan. Maka jangan lupa balutan yang indah, yaitu doa. Doa itu istimewa, Bu. Doa itu senjata kita. Ya, mungkin kita nggak bisa, bukan hanya kasus Ibu Ami, mungkin kita mengalami masalah dari suami, mengalami masalah dari anak, mengalami masalah dari keluarga, kita nggak bisa menembus hatinya, merubah dirinya, tapi kita bisa menembus langit. Mohon doa kepada Allah. Ud'uni, minta sama aku, doa sama aku, astajib lakum, aku akan kasih. Selama engkau tidak makan makanan yang haram, selama engkau tidak durhaka kepada orang tua, selama engkau tidak menduakan Allah, astajib lakum, aku akan kasih apa yang kau inginkan. Yang penting doanya dengan penuh kesabaran. Seminggu sekarang belum dijabah, mungkin bisa minggu depan. 2 minggu belum diijabah, bisa jadi bulan depan. Jangan pernah berhenti berdoa. Yakin semua yang Allah tentukan pada orang yang beriman pasti semua penuh dengan kebaikan. Tinggal kita perbaiki diri, perbaiki jiwa, zahir batin, deketin Allah. Maka kapanpun ujian datang, kapanpun masalah datang, insya Allah Allah akan bimbing kita. Kita tidak lari dari Allah, tetap jiwa raga kita sehat. Amin ya rabbal alamin. Ya, Allahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada Ustazah atas jawabannya yang begitu gamblang ya Bu ya. Mudah-mudahan dapat membantu jamaah